dengan cara membentuk satu pemerintahan baru yang kita kenal dengan sebutan New World Order. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Adivela. Kayaknya kita sudah hampir 3 minggu ya. Sudah hampir 3 minggu di rumah terus dan kita sudah mulai terbiasa. Dan kita pun juga adaptasi atau menyesuaikan diri bagaimana caranya kita tetap di rumah tapi menghasilkan sesuatu yang bermakna. Betul ya? Salah satunya adalah dengan kita bikin syuting. konten buat kalian. Kita akan membahas sesuatu konspirasi yang bertopik tentang animasi, di mana film-film ini sudah dibuat di masa lalu dan adegan-adegan yang ada di film itu di masa ini banyak yang terjadi secara nyata. Berita pertama adalah kasus tentang kecelakaan seorang pemain basket NBA yang bernama Kobe Bryant yang meninggal dalam kecelakaan helikopter yang dia tumpangi bersama dengan putrinya Gianna Bryant di bulan Januari kemarin. Yang bikin merinding nih, Kings. Kamu tahu, kecelakaannya Kobe Bryant ini sudah pernah diprediksi di salah satu film kartun ternama di Amerika Serikat, Legend of Chamberlain Heights, yang tayang pada tahun 2016 kemarin. Oh shit! It's Kobe Bryant! Help me. Just pass me the trophies and we'll pull you out. Pass. Dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2020, sang legenda Kobe Bryant dan putrinya Gianna Bryant meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California, Amerika Serikat. We have learned the helicopter was flying in fog that had grounded other helicopters. The sheriff's department was not flying. Tonight, the audio and the moment the helicopter goes off radar. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang itu juga pernah sempat digegerin sama film animasi yang berjudul The Simpsons yang dipercaya bisa memprediksi peristiwa-peristiwa besar di dunia. The Simpsons ini adalah serial kartun komedi yang berasal dari Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Jadi kartun ini nih menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah, Homer, sang ibu yang bernama Marge, dan 3 anaknya yang paling besar bernama Bart, kedua bernama Lisa, dan yang paling kecil bernama Maggie. Jadi satu keluarga ini mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Springfield di Amerika Serikat. Anehnya nih guys, jadi ada beberapa adegan di film The Simpsons ini yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Episode pertama yang kita bahas kali ini adalah episode yang ditayangkan pada tanggal 6 Mei tahun 1993 yang berjudul Mars in Chains. Di kisah ini ceritanya tuh si Homer, si bapaknya ini pesen sebuah alat pemeras jus dari Jepang. Ketika barang itu mau dipaketkan ke negaranya dia, petugasnya yang di pabriknya di Jepang itu, ketika dia ngemas, dia hatching lalu dropletnya itu masuk ke dalam barang yang mau dikirimkan ke rumahnya si Homer ini. Nah, sampai di rumahnya Homer melakukan unboxing. Dan ketika dia buka, virusnya langsung menyebar di rumahnya dia. Dan tidak perlu waktu yang terlalu lama, langsung menyebar juga di seluruh kota Springfield. Di kisah ini agak sedikit mirip dengan corona punya virus yang COVID-19 sekarang yang kita hadapi. Dan apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini sesuatu yang mungkin sudah diramalkan? Ngomong-ngomong soal ramalan, artis-artis siapa yang suka ngeramal? Yosi. Ya bukan, salah. Olah ramalan. Di episodenya The Simpsons yang berjudul The City of New York versus Homer yang tayang pada tanggal 21 September 1997. Di adegan ini, si Lisa ini dia menunjukkan sebuah majalah yang sampulnya itu bertuliskan New York $9 dan gedung kembar yang terlihat seperti angka 11, dan 2 gedung itu diasumsikan orang-orang sebagai Twin Towers. We could all go with the bus company's special super sitter fare. $9? This one's on me. Lalu 4 tahun kemudian setelah episode itu tayang, pada tanggal 11 bulan 9 tahun 2001, di kota New York, Amerika Serikat, terjadi tabrakan pesawat yang meruntuhkan gedung kembar World Trade Center. Nah, jadi episode yang ketiga adalah episode yang tayang pada 1 November tahun 1990. Jadi pada saat itu saya masih berumur 3 bulan. Aku belum lahir. Ya, dia belum lahir. Oke. Nah, episode itu berjudul Bud Catches a Three Eye Fish. Jadi episode ini ceritanya adalah Bud dan Lisa tuh jalan-jalan untuk pergi memancing di sebuah sungai. Lalu singkat cerita, Bud mendapatkan strike-nya dia, dan ikan yang dikeluarkan itu adalah ikan yang bermata 3.
Dikisahkan di episode ini juga bahwa ikan itu matanya jadi 3 karena dia terkena radiasi nuklir yang jaraknya tidak jauh dari sana. Wait a minute. 1, 2, 3. Dan 21 tahun kemudian setelah episode ini tayang, tepatnya pada tahun 2011, ada seorang nelayan yang berhasil menangkap ikan bermata 3 yang tempat mancingnya dia adalah waduk yang letaknya tidak jauh dari reaktor nuklir dari Argentina. Pada tahun 1993, episode The Simpsons yang berjudul Gunter and Ernst and White Tiger Anastasia yang menunjukkan dua performer sirkus asal Jerman yang sedang melakukan atraksi dengan seekor harimau putih. Tepat 10 tahun setelahnya, pada tanggal 3 Oktober tahun 2003, Siegfried and Roy, dua pemain sirkus Amerika Jerman, diterkam oleh harimau putih milik mereka ketika mereka sedang pentas di Las Vegas. Manticore is a 400-pound tiger, and he has Roy completely at his mercy. Roy Horn near death and rushed into emergency surgery. Jadi episode berikutnya adalah episode The Simpsons lagi yang tayang pada tahun 1998 yang berjudul When You Dish Upon a Star. Di episode ini ada sebuah adegan yang menunjukkan gambar yang bertuliskan logonya 20th Century Fox. Yang menjadi perhatian orang banyak adalah adanya tulisan di bawah gedung itu yang bertuliskan A Division of Walt Disney. Jadi seakan-akan itu adalah bagian dari perusahaan Walt Disney. Pada saat itu mereka itu kayak dua perusahaan yang bersaing satu sama lain sangat-sangat ketat. Ibaratnya kalau zaman now ini kayak Indomaret kayak Alfamart. Kalian bayangkan kalau suatu hari perusahaan dua yang saingan ketat ini bisa gabung jadi satu perusahaan, itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Iya. Tapi 19 tahun kemudian setelah episode ini tayang, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2017, pada hari itu Disney resmi mengumumkan telah mengakuisisi sahamnya 20th Century Fox senilai 71 miliar US dollar. Wih, berapa triliun itu? Kalian bayangkan ya, yang namanya 71 miliar, Bapak Ibu rupiah, Bapak Ibu Vietnam dong, ya tetap aja wake. Okay. Siapa tahu perusahaan kita suatu hari bisa sebesar ini. Ya amin. Ya kan? Buat teman-teman yang masih belum tahu, kita berdua ini pekerjaan utamanya adalah kita memproduksi kopi, guys. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ada yang putih, ada yang hitam. Iya, kalau yang hitam ini dia yang hitam no sugar. Nah, ini kebalik nih. Harusnya dia pegang yang putih. Ya, kenapa? Karena yang hitam ini cocok untuk orang yang diet. Tidak ada gula. Nah, kalau yang putih? Yang with sugar. Kalau saya sih nggak perlu pakai gula karena kan biar nggak menambah berat. Karena lihat aku udah manis toh. Oh iya. Gak digombali juga, digombali. Ini guys, nah dalamnya tuh dia kayak tiba gini, jadi praktis banget. Kalian tinggal cemplungin ke gelas, terus tuang air panas, diaduk-aduk, udah bisa diseduh. Kalau yang suka susu juga bisa dicampur sama susu. Kalau aku minumnya tuh dicampur susu. Campur susu biasa bisa, susu kental manis bisa. Nah, ini enak pol ya. Luar biasa. Bukan karena kita produksi loh guys, karena ini emang enak. Jangan kaget kalau suatu hari nanti kita beli sahamnya Starbucks. Wah, iya kan? Siapa tahu ya toh, perusahaan Indonesia mengakuisisi perusahaan Amerika. Oh iya. Kapan lagi bisa kayak gitu kan? Sombong amat. Di episode The Simpsons yang berjudul You Don't Have to Live Like a Referee yang tayang pada 30 Maret tahun 2014 memiliki scene di mana Homer ini dia menjadi seorang wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola yaitu Brazil melawan Colombia. Diceritakan sosok El Divo ini dia sebagai pemain sepak bola yang berasal dari Brasil dan di tengah-tengah pertandingan El Divo ini terjatuh ketika sedang main sepak bola. The landslide. And El Divo goes down in the box. I repeat. 3 bulan setelah episode itu tayang, di Piala Dunia bulan Juli tahun 2014, Brasil ini benar-benar bertemu dengan Colombia. Yang bikin serem nih ya, si Neymar, pemain andalan Brasil, dia itu ketika pertandingan berlangsung benar-benar mengalami kecelakaan yang membuat tulang punggungnya dia retak dan harus digotong keluar dari lapangan. Jadi berikutnya adalah episode The Simpsons yang tayang pada tanggal 9 Desember tahun 1993 yang berjudul The Last Temptation of Homer.
Di episode itu dikisahkan ada sebuah pesawat terbang yang membawa tim sepak bola asal dari negara Brasil. Dan pesawat itu akhirnya mengalami sebuah kecelakaan. This plant violates every labor law in the book. We found a missing Brazilian soccer team working in your reactor core. 23 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2016, sebuah pesawat yang betul-betul membawa tim sepak bola Brasil mengalami kecelakaan. Teams recovered 71 bodies of those who did not survive, and the black boxes, which could answer why the commuter jet crashed, taking a Brazilian soccer team. Kisah berikutnya adalah episode The Simpsons yang tayang 19 Oktober tahun 1997 yang berjudul Lisa Sucks. Di episode ini adalah si Bart ini, si anak ya, sedang mengalami tidak enak badan. Ibunya tuh menawarin dia, kamu tak bacakan dongeng supaya kamu bisa tidur enak. Pada saat itu sang ibu itu membacakan anaknya dongeng yang berjudul Curious George and the Ebola Virus. Sebenarnya virus Ebola ini sudah ada di dunia sejak tahun 1976. Terkenalnya tahun 2014. Nah, itulah. Sama kayak channel kita punya. Ada sejak 2019. Nah, trendingnya nanti 2020 akhirnya. Semoga amin. Tapi pada saat itu, Bartnya ini anaknya tetap rewel. Dia bilang nggak mau dicintain lagi. Lalu sang ibu ini memberikan opsi lain. Kamu mau mewarnai atau mungkin kamu mau menggambar nggak? Dan Bart itu bilang sama ibunya kalau dia sudah menggambar. Dan gambar itu kisahnya adalah Bartnya mati karena dia terjangkit oleh sebuah virus. Would you like to read a book? No. Would you like to color something? I did. Oke, next yang terakhir. Ini yang paling bikin merinding, guys. Jadi di episode The Simpsons yang berjudul Bart to the Future yang tayang pada tanggal 19 Maret tahun 2000. Di episode ini ceritanya anaknya si Lisa ini dia sudah besar dan menjadi presiden wanita pertama di Amerika Serikat. Ceritanya tuh dia menggantikan presiden yang sebelumnya yaitu Donald Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Kalau kita flashback ke tahun 2000 ketika film itu tayang, pasti sebagian besar dari kita mikir lah kalau ini tuh nggak mungkin banget. Oh iya, Donald Trump ya gila. Donald Trump kan seorang yang penuh kontroversi. Iya, dia kan bukan orang politisi, iya. ya kan? Dia kan dulunya artis ya. Iya, artis, pengusaha gitu-gitu ya kan. Flamboyan. Flamboyan gitu. Intinya seperti itulah. Jadi kan ketika itu kan orang mikirnya nggak mungkin dia jadi seorang politisi, apalagi seorang presiden. Iya, betul. Paling inget intonasi udah dia ngomong, I like something big. I will make the America great again. Iya. Kok jadi kayak orang Rusia, India gitu. Yang lebih gilanya lagi nih guys. Jadi ada salah satu tayangan di adegan The Simpsons yang ditayangkan pada tahun 2000 itu, di mana si Trump ini dia lagi menuruni sebuah eskalator yang diikuti oleh Homer di belakangnya. Kok bisa ya kartun-kartun ini dia memprediksikan hal-hal yang bisa terjadi beneran? Nah, makanya itu. Jadi mereka tuh kemungkinannya ada berbagai macam. Yang pertama tentu yang kemungkinan besar adalah kebetulan. Yang kemungkinan kedua kemungkinan mereka adalah penjelajah waktu. Yang mungkin mereka naik mesin waktunya Doraemon atau mesin waktunya Tesla. Ya kan? Atau mungkin yang ketiga adalah jangan-jangan yang punya film kartun ini adalah orang-orang yang mengatur sekelompok semacam Illuminati gitu. Iya, semacam geng yang menguasai dunia. Jadi mereka dibuat senang-senang. Gimana nih kalau kita buat 2025 ada ini? Kita kasih petunjuk dulu deh ke masyarakat luas dengan cara film ini kita buat ceritanya begini. Iya, betul. Menurut kalian gimana, geng? Selain itu, gengs, ada prediksi lain juga dari kartun The Simpsons yang tadi kita bahas itu kan yang udah pernah kejadian. Nah, yang kita bahas sekarang ini yang belum terjadi dan mungkin nggak akan terjadi. Yang pertama adalah presiden perempuan pertama di Amerika Serikat. Yes, I am proud to be America's first straight female president. Apakah mungkin si Lisa ini adalah sosok seorang Hillary Clinton? Nah, itu dia. Jadi pada saat pemilu di Amerika tuh saingannya Donald Trump pada saat itu adalah Hillary Clinton. Dia waktu itu sebenarnya bisa menang. Tapi karena waktu itu banyak skandal-skandal, akhirnya di detik-detik terakhir banyak pemilih-pemilih Amerika yang memutuskan untuk memilih Donald Trump. Pada episode The Simpsons yang tayang pada tanggal 22 November tahun 1987, mereka memprediksi akan adanya terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga. You know, we saved your ass in World War II. Yeah, well, we saved your ass in World War III. Wake up, everybody! It's World War III! Jadi scene yang ada di video ini juga menimbulkan pertanyaan
besar bagi seluruh warga dunia yang nonton film ini. Mereka semua bertanya-tanya apakah bakal terjadi Perang Dunia Ketiga. Aku dengar nih ya, ada teori-teori yang beredar. Konspirasi loh guys. Konspirasi. Kalau film The Simpsons ini dimiliki oleh elit-elit global, jadi semacam kayak anggota Illuminati. Dan orang-orang ini ya juga banyak yang percaya kalau Illuminati itu yang merencanakan semua peristiwa besar yang terjadi di dunia. Dimana salah satu tujuannya mereka itu adalah mengendalikan semua perdagangan dan perekonomian di dunia dengan cara membentuk satu pemerintahan baru yang kita kenal dengan sebutan New World Order. Dan juga satu perekonomian dunia yang akan menghapus semua mata uang di dunia dan diganti dalam bentuk microchip. Di beberapa negara itu sudah ada yang menerapkan sistem chip ini. Salah satunya negara Swedia. The most cutting-edge thing about Hannes Sjöblad isn't the phone in his hand. It's the microchip actually in his hand that is steadily becoming a part of normal life in Sweden. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Chip ini awal mulanya itu dirancang oleh seorang pakar teknologi yang bernama Carl Sanders. Kabarnya nih, konferensi pers yang dulu membahas tentang chip ini dulu itu diselenggarakan secara rahasia dan tertutup di Amerika Serikat dan dihadiri oleh sekelompok kayak anggota Illuminati gitu. Jadi yang punya posisi penting di dunia ini, gengs. Terus setelah beberapa saat si Carl Sanders ini dia membuat chip ini, dia memutuskan untuk keluar dari profesinya ini ya, dari proyek ini. Dan dia ini sekarang menjadi seorang misionaris Kristen dan dia aktif dalam berbagai acara kayak penginjilan Kristen gitu di gereja di Amerika Serikat. Iya, mungkin dia tobat ya. Ketika dia mengisi seminar-seminar agama, topik yang selalu dia bicarakan selalu mengingatkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Nah, sebenarnya di kitabnya kita sebagai orang Kristen, itu kitab kita juga ada membahas mengenai chip ini. Di kitab-kitab akhir, kitab Wahyu, mereka ada membahas mengenai chip ini. Kita tidak membahas secara mendetail dan dalam karena kita memang bukan ahli agama. Cuman kita pernah baca gitu. Jadi memang kalau ketika dunia sudah dekat-dekat akhir zaman, manusia akan dipasangin chip 666 segala macam, kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin profesor ini lihat, mati aku kok disuruh bikin chip yang mirip dengan kitab Wahyu ini. Nah, itu akhirnya dia berhenti proyeknya, dia enggak lanjutkan lagi. Ya begitulah guys, jadi hari ini adalah salah satu topik podcast kita yang terpanjang. Jadi kenapa kok kita bikinnya panjang dan detail? Karena banyak request dari teman-teman kita yang mereka DM kita secara pribadi, Kak, kalau bahas sesuatu yang agak panjang dong, yang lebih detail ya kan, yang lebih luas gitu. Teman-teman terlalu cepat katanya. Terasa udah habis. Video kita, apalagi video kita yang kemarin ini cuma 8 menitan kan. Kita kemarin emang bikinnya sengaja gak panjang-panjang, karena kita takut kalian bosan. Tapi ternyata malah orang kurang ya. Oke, jadi sekian video kita pada hari ini. Mohon dukungannya kalian buat selalu support channel kita dengan cara klik like sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dan subscribe ke channelnya kita. Dan jangan lupa juga buat share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Aditela berikutnya. Bye-bye.